Pada malam yang berbahagia ini, saya ingin menguraikan sedikit masalah, yaitu tentang detik-detik wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, beliau berkata bahwa sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada detik-detik terakhir beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku mendengar, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Kemudian aku dekatkan telingaku, beliau berkata, ummati, ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat Jibril untuk mengirim pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya malaikat Jibril, engkau datang kepada Rasulullah, engkau katakan bahwasanya aku memberi kepadanya 2 pilihan. Apakah dia memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, maka akan kupanjangkan umurnya. Tetapi kalau dia memilihku, katakan kepadanya hari ini akan datang kematian kepadanya. Apa yang Rasulullah menjawab? Ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, katakan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah, karena kehidupan yang sesungguhnya bagiku bukanlah dunia. Kehidupan yang sesungguhnya bagiku dialah di saat ruhku berpisah kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berbaring di rumah Sayyidah Aisyah. Pada ketika itu malaikat Israel pun turun untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Di samping Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku sebelum Allah memberi jaminan kepada umatku. Kemudian pergi Jibril menemui Allah. Allah Ta'ala ala Jibril, Basyiru ya Jibril, innahu awwalun nasin kharajuhu idza bu'itha sajidu jami'ahu, fabashirhu inna jannata muharramatan ala al-umam qabla an tadkhuluha ummatan. Wahai Jibril, katakan kepada Muhammad bahwasanya dialah manusia yang pertama kali akan kubangkitkan pada hari kiamat, dan dialah manusia yang nantinya akan memimpin seluruh manusia. Dan katakan kepada Muhammad bahwasanya surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada detik-detik terakhir beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, beliau tidak mengingat diri beliau, beliau tidak mengingat cucu beliau. Yang beliau ingat kita sebagai umatnya, saudara-saudaraku. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara-saudaraku. Pada ketika itu dicabut nyawa Nabi Muhammad. Pada ketika itu Nabi Muhammad berdiri, dicabut nyawa Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, dicabut nyawa Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Ibrahim, ya Ibrahim, apakah begini rasa sakit dicabut nyawa? Ya, kata Ibrahim. Dan apakah begini juga yang nantinya akan dirasakan oleh umatku? Iya, kata Ibrahim. Mendengar seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, saudara-saudaraku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat tidak kakinya bengkak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat tidak kakinya telur nanah, tapi begitu merasa sakit waktu dicabut nyawa. Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, khairul khalqillah wa khairul waha wa bahrus safa, tetapi begitu merasa sakit waktu dicabut nyawa. Apalagi kita para pendosa, apalagi kita manusia-manusia yang lalai dari salat. Coba kita bayangkan, saudara-saudaraku. Kemudian Rasulullah SAW menaikkan tangan ke langit. Nabi Muhammad berminta kepada Allah, ya Allah, khafif ala ummati fi sakarat, ya Allah, ya Allah, permudahkanlah, ya Allah, ringankanlah sakarat maut umatku, ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, maka berikanlah seluruh rasa sakit sakarat maut umatku kepadaku, ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk kita. Pada detik-detik beliau, pada detik-detik terakhir beliau tidak mengingat umatnya. Inti